Bahkan hal yang sangat penting ya. Tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dari kepolisian sudah ke kejaksaan jaksa, tapi dari kejaksaan ternyata tidak ditahan, itu minta tanggapannya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Saya harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Sudah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya. Terima kasih. Yang menarik adalah sikap Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi ditanya mengenai keputusan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak jadi ditahan, beliau mengatakan bahwa itu adalah kewenangan penuh kejaksaan. Dan yang paling penting adalah proses hukum agar tetap berjalan sampai ke pengadilan. Itu kata Pak Jokowi. Makanya ada orang yang meragukan Pak Jokowi takut ke pengadilan, entah bagaimana cara berpikirnya. Di dalam politik, terkadang yang paling berbahaya itu bukanlah keputusan, tetapi emosi manusia yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak jadi ditahan oleh kejaksaan, tetapi menjalani wajib lapor, dan publik kembali terbelah. Ada yang melihatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum. Namun ada juga yang langsung menghubungkan dengan permainan politik. Apalagi setelah muncul pernyataan dari Dr. Tifa, ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Kalimat itu kemudian membawa sebagian pendukung Pak Jokowi kecewa. Bahkan ada yang marah dan mengancam tidak akan memilih lagi pada 2029. Maksudnya tidak lagi akan memilih Pak Prabowo dan ingin mengusung Gibran maju sebagai calon presiden. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan? Sebab ucapan seseorang belum tentu menggambarkan kejadian yang sebenarnya di balik layar. Ketika Tifa bilang berterima kasih, itu belum tentu. Bisa jadi ada maksud lain. Bisa jadi agar kelihatan bahwa mereka dibela, dan juga mungkin sebenarnya ucapan itu sebagai tanda penghormatan. Kan boleh-boleh saja. Dalam politik, segala kemungkinan itu memang ada. Tetapi jangan sampai kita menghukum seseorang hanya berdasarkan dugaan. Karena kedewasaan politik bukan diperlihatkan dari seberapa cepat kita marah, seberapa cepat kita emosi, tetapi seberapa mampu kita menahan diri sebelum mengambil kesimpulan. Kalaupun benar ada peran seseorang atau sebutlah peran presiden dalam mengambil keputusan, kita juga harus bertanya, apakah itu semata-mata kepentingan politik atau ada pertimbangan lain yang tidak kita lihat. Bisa saja sebuah keputusan memiliki strategi, dan bisa saja ada pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, agar seseorang mendapat kesempatan
untuk berubah, memperbaiki sikap, atau menunjukkan itikat yang baik. Dan waktu akan membuktikannya. Yang menarik adalah sikap Pak Jokowi. Luar biasa. Dari dulu ini yang sangat saya banggakan. Apapun keputusan yang terjadi, selalu Pak Jokowi jawab begitu. Ketika Pak Jokowi ditanya mengenai keputusan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak jadi ditahan, beliau mengatakan bahwa itu adalah kewenangan penuh kejaksaan. Dan yang paling penting adalah proses hukum agar tetap berjalan sampai ke pengadilan. Itu kata Pak Jokowi. Makanya ada orang yang meragukan Pak Jokowi takut ke pengadilan. Entah bagaimana cara berpikirnya. Dan ini menurut saya pribadi. Sikap Pak Jokowi itulah sikap yang perlu dijaga. Menenangkan. Sikap seperti itu menenangkan gejolak, menurunkan amarah, dan membuat para pendukung Pak Jokowi akhirnya bisa turun emosinya. Kenapa saya katakan sikap seperti itu yang harus dijaga? Karena hukum bukanlah soal siapa yang kita suka dan siapa yang tidak kita suka. Hukum adalah pembuktian. Jika memang bersalah, maka kita harus bertanggung jawab. Jika tidak terbukti, maka wajib dipulihkan. Begitu caranya hukum berjalan. Kita tidak membicarakan soal orang-orang besar di belakang Roy Suryo, tidak perlu. Kita yang penting giring sampai ke pengadilan. Itu saja, dan biarkan nanti proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan mengenai tahun 2029, itu terlalu jauh jika kita menarik kesimpulan pada hari ini. Politik itu dinamis, politik itu selalu berubah. Hari ini menjadi teman, besoknya bisa jadi menjadi lawan. Hari ini kawan, besok bisa jadi berbeda arah. Kan sudah kita lihat banyak kenyataan-kenyataan seperti itu dalam kehidupan berpolitik di Indonesia ini. Jadi, begitu. Karena politik yang dewasa yang harus dipertahankan bukanlah fanatisme kepada manusia, tetapi akal sehat, keadilan, dan kepentingan bangsa. Itu sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jangan melangkah karena amarah, karena kabut bisa menutup arah. Jangan menilai sebelum terbukti, agar bijak tetap menjaga hati. Saya Beni Budaya.